saya dalam perjalanan menuju tempat yang udah janjian sama Prof. Edi Arie jauh-jauh hanya buat nanya soal ini karena saya lihat sih di media sosial banyak banget yang ternyata banyak banget juga ya di masa pandemi ini yang katanya perekonomian kita lagi sulit tapi jual beli properti juga cukup menanjak. Entah karena memang lagi banyak yang butuh duit dan akhirnya memutuskan untuk jual propertinya atau memang lagi ada juga yang butuh, kita nggak tahu. Nanti ahli ekonomi yang bicara itu. Tapi kita bicara soal aspek hukum kali ini. Kalau kita jual beli properti termasuk juga tanah nggak semudah kita jual beli sih nyerahin duit. Tapi ada juga misalnya soal dokumen, soal surat menyurat yang tentunya juga butuh kita penuhi sebagai prosedur jual beli itu. Atau bisa jadi ada aspek hukum lain. Misalnya mungkin ada yang pernah ngalamin ini kali ya. Dia beli tanah, ternyata tanahnya atau rumah, tanahnya sudah dimiliki oleh orang lain yang punya sertifikat. Atau juga rumah, ternyata juga pemiliknya ada beberapa gitu ya mengklaim punya rumah itu atau punya bangunan itu. Atau bisa jadi juga yang paling banyak yang saya perhatiin tuh kita beli apartemen yang baru mau dibangun. Kita mau beli rumah yang baru mau dia bangun ya, perumahan maksudnya ya. Ternyata udah kasih down payment dan lain-lain, udah memenuhi syaratnya, ternyata nggak jadi dibangun, uang kita udah dibawa. Kira-kira berbagai aspek masalah hukum itu bisa nggak ya kita cegah sama-sama, jangan sampai jadi masalah hukum karena akan sangat merepotkan. Selain merugikan uang karena properti itu nggak murah ya. Jadi saya mau bahas sama Prof. Edi Arie. Saya sudah mau nyampe ya, udah janjian sama beliau. Semoga dapat jawaban yang pas buat jadi pembelajaran buat kita semua. Supaya jadi nggak ditipu sama orang. Oke? Akhirnya udah nyampe, saya copot dulu deh masker karena udah dalam ruangan. Akhirnya sudah bersama dengan Prof. Edi Arie mau jawab pertanyaan beberapa yang sudah saya sampaikan tadi di mobil. Banyak banget sih Prof. Makasih loh udah hadir lagi. Siap. Maskernya boleh dibuka nggak? Oh, boleh. Dibuka. Kali ini ngomongin soal tanah Prof. Kirain tuh gara-gara kita katanya mau masuk resesi properti turun, ternyata ada juga ya yang jual beli karena mungkin dia butuh juga ya kan, terus dia jual karena mungkin nggak punya pendapatan atau juga mungkin ada lagi yang lagi banyak duit buat beli properti. Tapi itu bukan masalah. Yang mau kita bahas saat ini adalah kadang-kadang Prof, dan saya baca di media sosial banyak banget tuh yang punya dia beli terus ternyata sertifikat itu ada banyak satu properti, rumah, tanah gitu ya, sertifikatnya ternyata ada juga yang mengklaim dia punya sertifikat yang sama. Kok bisa itu terjadi ya? Bukannya satu sertifikat itu dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, bener nggak? Ya benar, jadi kasus seperti itu kasus yang jamak terjadi dimanapun ya. Jadi saya sering sekali menghadapi kasus seperti itu di Jogja. Jadi ada tanah orang ya, tiba-tiba dia punya sertifikat nih. Tiba-tiba ada orang lain, pihak lain yang tiba-tiba bangun apartemen di situ. Pihak yang membangun apartemen ini juga mengaku mempunyai sertifikat yang sah gitu ya. Yang sah ya. Jadi ya celakanya begitu ya, keduanya memegang sertifikat dari BPN, dari instansi yang sama pada lokasi yang sama. Artinya apa? Pasti di situ ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres dan ini ya sengketa yang serius dan memang banyak terjadi di mana satu tempat, satu lokasi memiliki lebih dari satu sertifikat. Dan memang itu seringkali terjadi ya. Dan mau saya katakan paling-paling kan nanti yang merasa memiliki itu dia menggugat ke PT UN ya untuk dimintakan pembatalan. Tetapi biasanya para pihak itu tidak hanya mengajukan gugatan ke satu pengadilan, bisa saja dia berlapis ya. Jadi ada yang ke PT UN, dia masih belum puas, dia gugat secara keperdataan, persoalan kepemilikan, bahkan tidak tanggung-tanggung dia menempuh jalan pidana melalui proses pidana dengan alasan bahwa ada yang dipalsukan. Artinya memang kalau pada satu bidang tanah kemudian ada dua sertifikat, ini kan lalu menjadi pertanyaan
siapa pemilik yang sebenarnya. Yang sah gitu ya? Yang sah itu siapa? Kalau itu salah satu di antara keduanya, katakanlah antara A dan B. Kalau katakanlah pemilik yang sebenarnya itu adalah A, kan berarti ada unsur pemalsuan di sini. Jadi memang persoalan tanah itu sangat kompleks dan hati-hati sekali ketika kita akan melakukan jual beli tanah. Oke, kalau aspek perdatanya berarti apa tuh? Ya sama dengan perjanjian pada umumnya. Cuman kita harus lebih istilahnya betul-betul teliti, lebih akurat karena sekali lagi prosedur orang untuk jual beli tanah itu sebelum transaksi atau melakukan istilahnya AJB ya, akta jual beli di depan notaris, maka terlebih dahulu supaya yang menjadi objek perjanjian di sini adalah tanah itu clean dan clear, maka biasanya meminta pengecekan ke BPN. Meminta pengecekan ke BPN itu untuk melihat beberapa hal, antara lain apakah ini tanahnya sedang diblokir ataukah tidak, atau yang kedua dalam sengketa ataukah tidak, atau yang ketiga misalnya jangan-jangan tanah yang mau dibeli ini si penjual itu dalam kasus pidana lalu kemudian ini menjadi objek yang sedang disita. Itu kan sangat mungkin terjadi. Ini jadi pelajaran buat pemirsa, Prof. Jadi cek itu dulu ya, cek itu dulu itu sebelum kita beli tanah ya. Harus dilakukan pengecekan dan otoritas yang memiliki kewenangan untuk menyatakan clean dan clear itu tidak lain dan tidak bukan adalah Badan Pertanahan Nasional. Memang banyak sekali kasus tanah yang terjadi dan saya berulang kali dimintai keterangan ahli untuk kasus-kasus tanah seperti itu. Bahkan tahun 2018 itu kebetulan ini pengalaman pribadi ya, ada tanah cukup luas tuh sekitar 1 hektar yang memang saya setiap kali mau keluar rumah itu saya melewati jalan gang yang memang melewati jalan yang sengketa itu. Jadi jalan yang tanah yang sengketa itu tertulis tuh tanah ini adalah milik salah satu matra dari angkatan kita ya. Ternyata di kemudian hari memang ada oknum-oknum dari matra tersebut yang menjual kepada pihak ketiga. Itu lalu kemudian menimbulkan dispute bahwa memang oknum-oknum dari matra tersebut melalui pengadilan militer itu sudah diputuskan bersalah ya dengan pasal penipuan maupun pasal penggelapan. Tapi gimana udah ngasih duit di beli sisi ya kan? lain dalam konteks keperdataan bahwa pembeli dengan itikat baik itu harus dilindungi. Oh gitu ya? Ya itu asas yang memang ada bahwa namanya pembeli dengan itikat baik itu harus dilindungi. Jadi mereka bisa melakukan upaya hukum gitu ya kalau udah benar-benar udah melakukan jual beli, bahkan sudah menyerahkan uang yang pasti nggak sedikit. Pasti mereka akan melakukan upaya hukum, gugatan perbuatan melawan hukum kepada pihak si penjual. Dan ini gugatan mereka menjadi kuat karena pihak penjual ini sudah divonis bersalah. Ini ada beberapa oknum dari salah satu matra kita di TNI yang dia melakukan, padahal tanah itu sebenarnya tanah milik dari matra tersebut. Bukan milik pribadinya bukan. Jadi memang ketika itu dilakukan pengecekan di Badan Pertanahan Nasional, itu jelas tertulis bahwa memang itu adalah milik salah satu matra, salah satu angkatan dari yang ada di matra yang ada di TNI kita. Ya. Dan memang BPN tidak berani melakukan penghapusan karena memang itu ada milik matra tersebut, dan kasus itu sudah divonis dan dinyatakan bersalah. Beberapa oknum yang terlibat dalam konteks mereka ini memang adalah mafia tanah. Itu begini ya, jadi tadinya kasus itu menjadi domain di Polda DIY, tetapi karena ini kan melibatkan institusi ya, akhirnya perkara itu dilimpahkan ke Mabes Polri dan waktu itu diputus di PN Jakarta Selatan. Nah, udah ada juga nih pertanyaan dari netizen, Prof. Saya udah printin nih supaya bisa kita baca bareng-bareng. Jadi katanya ada sertifikat developer ya, kolektif tanahnya, terus luasnya berbeda, sedangkan ada tanah yang dibeli dari penduduk setempat. Kalau mau jual apa yang harus diurus kalau tetap nggak ada AJB katanya.
Ada sertifikat developer dan sertifikat IMB kolektif. Tanahnya luasnya berbeda, sedangkan ada tanah yang beli dari penduduk setempat, kalau mau jual apa yang harus diurus kalau tetap nggak ada AJB. Jadi begini, mengapa kalau jual beli tanah itu kita harus hitam di atas putih ya? Itu betul-betul kalau secara keperdataan lebih dari dua pihak, jadi dua pihak atau lebih melakukan hubungan hukum keperdataan, itu kan semaksimal mungkin selalu berupaya mengadakan bukti. Apa maksudnya? Di kemudian hari kalau terjadi dispute atau sengketa, maka para pihak akan mengajukan bukti. Oleh karena itu memang tidak bisa, bukan tidak bisa artinya bukan ada larangan, tetapi ini sebagai suatu instrumen pengaman bagi kita melakukan suatu tindakan bagi para hukum, pihak ya. Yang melakukan suatu hubungan hukum bahwa memang jual beli tanah itu harus dilakukan secara tertulis. Supaya terjadi kemudian hari itu kan kita ada bukti yang dalam bahasa awam itu adalah hitam atas putih kan begitu ya. Biasanya kalau kita membeli tanah melalui tanah dan tentunya bangunan yang ada di atasnya melalui developer, maka mengenai IMB, mengenai pembebasan dari developer kepada masyarakat itu adalah tugas dan tanggung jawab sepenuhnya dari developer, bukan dari kita yang memesan rumah di developer, sama sekali bukan. Itu adalah tanggung jawab developer. Nah, jadi semua diurus oleh developer, baru kemudian ya nanti kalau kita sudah beli, kemudian itu kan harus biasanya kan ada sertifikat tanah yang utuh itu, lalu kemudian akan dibagi, misalnya kalau saya misalnya kompleks perumahan itu sekitar 52 rumah ya, 52 rumah ya itu ditawarkan oleh developer kepada masyarakat lewat marketingnya secara luas. Nanti kalau sudah dibeli, mereka yang akan mengurus IMB, termasuk di dalamnya adalah sertifikat kita bagiannya itu berapa. Nah, itu sudah barang tentu. Itu adalah tugas dari developer. Betul, itu sudah barang tentu adalah mengenai luas itu kan sudah ada perjanjian lebih awal antara kita harus teliti ya, Prof ya, baca kita lagi sebagai konsumen dengan developer yang menawarkan itu. Jadi memang betul-betul itu harus rinci karena satu contoh konkret saja, misalnya itu ada ketentuan dalam perjanjian itu atau dalam kontrak mengenai ini tipe bangunannya semua harus sama, tidak boleh merubah tampak depan dan lain sebagainya. Itu yang saya kira harus betul-betul diteliti. Baca dengan teliti gitu ya, jangan sampai langsung tanda tangan betul, aja antara, gitu ya. Antara masyarakat sebagai konsumen dengan pihak developer. Nah itu baru satu dari sekian banyak masalah kalau kita bicara soal properti dan juga tanah. Masih banyak lagi sih Prof, ada yang karena mungkin dia butuh terus dia jual, mungkin lagi masih dalam masa kredit, tapi katanya istilahnya over kredit ya, tapi dijual ke banyak pihak misalnya. Nah itu juga kerap terjadi. Kita bahas nanti. Prof minum dulu, udah disediain. Siap. Teh manis. Teh manis. Ini saya tes dulu ini teh manis apa bukan nih? Manis. Ini manis. Oke. Sebelum kita bahas soal masalah lain di properti dan juga tanah, Prof, saya mau kasih pencerahan lah buat pemirsa kita untuk mengenali developer yang mungkin nakal nih, Prof. Jadi selain tadi ya kita harus teliti baca tuh surat-surat berkas-berkas sebelum kita tanda tangan yang dicerahin nama developer. Apalagi sih ciri-ciri developer yang harus dicurigai sih, Prof? Waduh, itu agak susah juga kecuali kalau profesi saya dukun ya. Artinya begini, kalau kita orang hukum itu kan melihat pada fakta. Artinya ketika kita disodori suatu perjanjian, berkas ya kita teliti, kita melakukan check and recheck. Kalau sampai ada permasalahan atau ada yang kita curigai, itu memang sebaiknya kita meminta penjelasan lebih lanjut. Ini maksudnya apa sih pasal ini? Betul, gitu ya? Betul. Karena tidak jarang juga saya menghadapi beberapa kasus yang mana dalam tanda petik ini developer nakal. Jadi dia mencoba menggunakan jual beli tanah beserta bangunan yang di atasnya sebagai satu modus operandi untuk melakukan penipuan. Jadi saya lupa kalau nggak salah di Tangerang ya, itu kalau tidak salah ya,
itu dia sudah menghimpun dana dari masyarakat, lalu seakan-akan betul-betul bahwa dia akan melakukan jual beli tanah dengan dia membangun satu rumah seakan-akan sebagai percontohan ini rumahnya seperti itu. Jadi dia menerima uang dari masyarakat, uang muka sekian banyak, kalau dikalikan itu sampai puluhan M, ternyata itu nggak dibangun-bangun. Dia lari dengan uang tersebut kabur maksudnya. Jadi meskipun ada juga yang benar ya, benar betul, akhirnya ada dibangun yang juga benar. ya. Nah, jadi oleh karena itu kan biasanya kalau kita membeli rumah melalui developer, kan katakanlah kalau satu unit rumah dengan tanah ukuran X kali Y, misalnya harganya 1 miliar. Kan nggak mungkin kita langsung membayar 1 miliar. Iyalah, Biasanya kita DP dulu, ya kan? Kemudian berapa kali cicilan, misalnya 5 tahun, 3 tahun 5 gitu tahun ya. lalu, atau misalnya ini pembayarannya sekian tahap. Artinya ketika kita membayar DP, apa kontraprestasi yang kita dapatkan? Setelah ada kontraprestasi tersebut, baru kemudian kita membayar katakanlah cicilan, atau kita membayar tahap sekian. Ketika kita membayar cicilan atau membayar tahap sekian, kan kita harus melihat progres apa yang harus kita dapatkan. Kan begitu ya. Jadi serah terima rumah atau apa gitu ya. Jadi saya kira kalau serah terima rumah belum. Misalnya ini akan dibangun dalam jangka waktu 1 tahun. Oh, ada kepastian. Betul. Gitu ya. Oke, ketika kita sudah membayar, ini dalam 3 bulan pertama, apakah fondasi, katakan kalau 2 lantai, apakah fondasinya, kerangka rumahnya sudah seperti apa. Nah, kalau misalnya ini ternyata pelaksanaannya melenceng, menyimpang dari perjanjian yang ada, ini kita harus betul-betul melakukan pengawasan ketat dan dalam tanda petik ini patut dicurigai. Oh, berarti intinya sih harus teliti banget ya buat baca dan tahu tahapan-tahapan mana itu udah benar-benar dipenuhi atau tidak ya di itu. Jangankan Jangankan melalui developer, misalnya kita membangun rumah, lalu ya melalui kontraktor yang bukan developer ya, tapi kontraktor itu pun kan kita dalam perjanjian misalnya 6 kali bayar, kemudian pembayaran tahap pertama, maka kontraprestasi dari kontraktor seperti apa. Tahap kedua kontraprestasi dari kontraktor seperti apa. Nah, ini sekaligus bagi kita untuk melakukan pengawasan terhadap apa yang dilakukan kontraktor dalam rangka pemenuhan isi perjanjian. Oke, itu harus dicatat tuh supaya terhindar dari developer yang nakal ya, Prof. Ya. Terus tadi kita bahas soal istilahnya di masyarakat kita itu over credit. Jadi masih kredit berjalan, masih dibayar, sering banget tuh ditulisin bahwa mungkin kreditnya masih 2 tahun lagi, cukup bayar mengganti down payment dan juga pembayaran cicilan yang sudah dibayarkan oleh dia. Itu kan biasa terjadi. Tapi itu mungkin dilakukan atau patut dipercayakah, Prof? Kalau ada yang over kredit gitu? Mekanisme seperti itu dalam konteks perikatan itu hal-hal yang wajar saja. Wajar ya. Jadi misalnya ya, kita membeli rumah melalui developer, tetapi kemudian itu mendapatkan KPR, kredit perumahan dari bank. Tadinya misalnya antara kita dengan pihak bank dan developer, ternyata katakanlah itu cicilan 5 tahun. Kita sudah membayar uang muka, down payment mungkin katakanlah 30%. Jadi kalau 30% itu misalnya kalau harga rumah 1M, kita membayar 30%, berarti sekitar 300 jutaan, masih 700 juta itu dicicil dalam 5 tahun. Kemudian ternyata dalam 3 tahun kita sudah tidak sanggup, atau misalnya kita sudah menemukan tempat yang lebih cocok lagi. Lalu kita menawarkan kepada pihak ketiga, apa kepada teman, kepada saudara, ini gimana? Mau ambil nggak rumah saya? Maka itu tidak menjadi soal. Artinya dia menggantikan down payment ya, uang muka yang sudah kita bayar, cicilan 3 tahun yang sudah kita keluarkan, plus pembeli yang baru ini dia akan menghabisi sisa kredit tersebut. Maka lalu kemudian kita bisa melakukan suatu novasi. Kalau dalam hukum perdata namanya novasi itu adalah pembaruan perjanjian. Jadi nanti akan diteruskan oleh si X, si A atau si B. Itu hal yang wajar. Pembaruan perjanjian itu harus dilakukan ya. Betul. Nah, tidak hanya itu. Oke, kalau itu udah selesai. Biasanya begini. Saya ini seorang dalam pengertian saya tidak pernah membeli rumah itu cash, kan selalu kan kredit.
Jadi biasanya seperti itu, lalu kemudian ya sertifikat itu kan pasti dijaminkan di bank. Saya pengalaman membeli rumah kan seperti itu ya. Jadi sertifikat Tanah dan beserta bangunan itu dijaminkan ke bank. Sampai cicilan kita lunas betul, gitu ya. Jadi tidak menjadi soal ketika melakukan overcredit karena toh bank kan akan meminta jaminan. Jaminan itu kan tidak akan keluar dari bank. Oke. Jadi tetap itu sebagai pegangan untuk bank, sementara yang pihak ketiga yang baru mengikatkan diri untuk mengambil alih kredit kita itu tinggal melakukan novasi dengan kita dan juga pihak bank. Nah kalau gitu mekanismenya, tapi kok bisa ya Prof, ada nih di Balikpapan, ada dia overcredit tapi kok bisa lebih dari satu orang, bahkan ini ada 3 warga yang jadi korban sekaligus. Kalau gitu mekanismenya dia berarti caranya gimana tuh? Dia menjualnya kepada 3 pihak, overcreditnya ke 3 pihak lagi gitu. Kalau itu sudah bukan soal perjanjian, itu sudah dolus malus dalam hukum pidana ya. Artinya memang dia sudah punya niat jahat untuk menipu ya. Artinya penipuan ya Prof itu ya? Sudah masuk penipuan. Jadi penipuan itu kan adalah setiap orang yang menggunakan martabat palsu atau keadaan palsu atau serangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang akan menimbulkan hutang atau piutang dan lain sebagainya. Kalau dia sudah tidak sanggup membayar kredit, lalu kemudian dia menawarkan lebih dari 1 orang atau lebih dari 2 orang untuk melakukan overcredit dan terhadap objek yang sama dan ketiga-tiga yang ditawari itu oke untuk melakukan overcredit, saya kira itu sudah menandakan memang niat jahat dari si pelaku untuk masuk pada konteks tindak pidana penipuan. Itu sudah jelas. Sudah jelas, kalau itu niatnya sudah jelas. Mutlak penipuan ya. Makanya harus ditindak secara pidana. Nah, yang sering banget terjadi juga Prof, kayaknya ini paling banyak tidak hanya di kota besar sih, karena kalau di perumahan-perumahan kan enak tuh diatur jajar, ini rumah, ini jalan. Tapi kan kalau di perkampungan-perkampungan bisa jadi jalan menuju beberapa rumah di belakang itu harus melewati rumah atau tanah rumah yang ada di depan. Misalnya mau masuk ke gang gitu Prof ya, tapi ternyata jalan gang itu adalah milik dari rumah di depan misalnya. Nah itu kan kadang-kadang juga bersengketa, si pemilik rumah yang di depan juga bisa jadi dia mau pasang pagar atau mau membangun atau menambah bangunan lain. Itu gimana Prof? Itu terjadi dengan saya ya, ketika pernah ketika saya membeli rumah di wilayah Pogung di Jogja itu. Memang kita tidak punya akses jalan, sehingga ada 10 orang di situ, 10 warga yang memiliki tanah tersebut. Ya memang nggak ada perjanjian hitam atas putih, nggak ada, tapi semacam gentleman agreement untuk masing-masing pemilik itu mengorbankan 1,5 meter untuk dijadikan jalan. Jadi saya korbankan 1,5 meter. Yang tetangga depan saya 1,5 supaya bisa ada jalan gini ya. Ya, jadi ada 3 meter lah untuk jalan itu ya. Dan setelah itu kita tempuh, memang agak menarik. Jadi rumah yang pernah saya tempati di Pogung itu ada sekitar 10 warga. Kira-kira setelah 2 tahun baru masuk developer. Dia membebaskan ada tanah persawahan di belakang rumah 10 rumah warga tadi itu dijadikan perumahan. Terus? Dijadikan perumahan, itu kan satu-satunya akses. Kita tahu persis kalau developer mau membangun rumah itu kan pasti alat-alat berat masuk. Itu kita sempat bersitegang dengan developer itu. Mengapa? Karena dia kan memiliki tanggung jawab karena satu-satunya akses masuk ke kompleks perumahan yang dia adalah 10 rumah itu. Padahal satu rumah itu gang itu sangat sempit. Kecil. Sementara bisa dibayangkan alat-alat berat masuk ya? Truk membawa batu besar-besar dan lain sebagainya, sehingga waktu itu kita meminta kepada developer itu semacam apa yang kita sebut sebagai corporate social responsibility ya. Jadi
tanggung jawab sosial dari buat sekitarnya. korporasi itu adalah bagaimana dia membuat jalan itu dengan baik. Jadi dengan demikian kita mengizinkan dia untuk memasukkan alat-alat berat itu di depan rumah kita sampai melewati Tanah yang mau tanah dibangun, kita sampai pada tempat yang mau dia bangun. Jadi memang ketika kita menghadapi masalah-masalah seperti itu dalam kehidupan bermasyarakat, ya paling tidak kita mengajak rembuk tetangga kiri kanan dan juga developer ini bagaimana kita harus mengambil solusi terbaik lah. Kira-kira seperti itu. Jadi saya kira kasus ini tidak saja dihadapi oleh masyarakat awam, saya pun menghadapi masalah yang sama. Namanya persoalan akses, makanya biasanya banyak banget developer yang udah jualan itu adalah akses jalan ya. Misalnya ada perumahan baru dekat dengan jalan raya ya kan biasanya seperti itu. Karena kan biasanya kalau developer membangun satu perumahan itu kan pasti ada yang namanya FASUM, fasilitas umum, itu kan termasuk jalan. Artinya fasilitas umum memang untuk orang-orang yang membeli perumahan itu ya. Perumahan di situ ya. Biasanya kalau di Jakarta sih Prof, biasanya di flyer-flyer itu dekat dengan LRT, MRT kan stasiun dan namanya sebagainya. Kalau kecap pasti nomor satu ya. Marketing ya. Ini masih banyak banget aspek-aspek soal properti dan lain sebagainya, juga termasuk juga nanti kita akan jawab pertanyaan dari netizen. Prof mau minum dulu sebelum menjawab banyak pertanyaan dari para netizen untuk teh manis, beneran manis sekali. Siap. Oke, kita bahas lagi Prof, banyak banget ya masalah soal namanya tanah dan juga bangunan ini. Termasuk juga Prof, yang sering banget terjadi adalah Prof sempat cerita tadi, ada juga perumahan yang baru dibangun satu bangunan di situ tuh, atau baru ditulis di sini akan dibangun perumahan A. Ternyata mungkin developernya belum punya duit penuh untuk bayarin itu, jadi kita harus bayar down payment baru kemudian akan dibangun. Nggak jadi atau nggak terkumpul duitnya. Nah itu ada upaya hukum bisa kita lakukan nggak kalau kita udah terlanjur? Makanya seringkali memang developer itu punya uang pas-pasan, ya. Begitu pas-pasan ingin berbisnis, jual beli rumah, ternyata dia mengharapkan ada down payment dari sekian banyak pembeli. Itulah malah justru yang dipakai sebenarnya modal buat bangun ya. Modal untuk bangun. Lalu di tengah jalan ternyata berhenti, gagal bangun. Kembali lagi, kalau kita melihat di dalam konteks bahwa ini kan pada dasarnya adalah hubungan hukum keperdataan. Maka bisa misalnya kita gugatan wan prestasi kepada si developer. Ketika gugatan wan prestasi itu kan paling tidak ya, apa yang sudah dibayarkan itu kan dikembalikan kepada si konsumen atau kepada pihak pembeli. Kecuali memang kalau developer itu dari awal sudah ada suatu dolus malus, suatu niat jahat untuk melakukan jual beli rumah ini sebagai modus operandi dalam tanda petik untuk mendapatkan keuntungan, maka itu bisa dijerat secara pidana. Nah kalau misalnya ada dua kasus sekaligus gitu Prof, kita misalnya patut diduga si developernya ini juga udah dari awal sebenarnya tahu kalau ini nggak bakal jadi atau apa, bisa ya Prof ya secara bersamaan upaya hukum kita secara perdata kita lakukan, pidana juga kita lakukan? Ya memang sangat sering terjadi ya dalam sengketa tanah itu akan beririsan dua peristiwa hukum, artinya bisa masuk dalam konteks keperdataan karena hubungan hukum di antara para pihak itu berawal dari suatu perjanjian, maka itu adalah hubungan hukum keperdataan, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian ada unsur pidana di dalamnya, atau memang transaksi keperdataan ini sebagai modus operandi untuk melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal ini bisa masuk kepada persoalan penipuan, bisa persoalan penggelapan, bisa juga persoalan surat palsu dan lain sebagainya. Memang kalau kita merujuk kepada pasal 71 KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, inilah yang disebut dengan istilah sengketa prejudisial. Jadi sengketa prejudisial itu kalau terhadap suatu objek ada gugatan secara keperdataan, maka
ketika ada laporan secara pidana yang masuk, untuk sementara dipospon, ditunda sampai keperdataan ini inkrah. Nah, itu yang dimaksudkan Selesai oleh dulu. betul, yang dimaksudkan oleh pembentuk KUHP itu sebagai sengketa prejudisial. Jadi sengketa prejudisial itu bahwa ada suatu kasus yang mana dia beririsan dengan bidang hukum lainnya. Apakah secara keperdataan ataukah misalnya sengketa administrasi. Seperti tadi yang saya contohkan pada awal segmen 1. Tidak jarang satu bidang tanah dimiliki oleh lebih dari satu orang dan sertifikat itu Sama-sama dikeluarkan klaim sah, oleh gitu ya. instansi. Satu instansi yang namanya Badan BPN. Pertanahan Nasional. Ya pasti kan ada salah satu yang tidak benar. Karena tidak mungkin pada satu bidang tanah yang sama, dua orang yang berbeda yang tidak ada hubungan tali persaudaraan maupun tali karena perkawinan dan lain sebagainya. Kok bisa memiliki punya sertifikat gitu ya? Pasti ini ada yang tidak benar. Maka kalau misalnya ada menggugat antara si A dan si B, maka ketika salah satu pihak melaporkan secara pidana dalam konteks misalnya. pemalsuan misalnya, maka menurut pasal 71 KUHP ini harus dipospon. Proses pidananya dipospon sampai ditunda ya, sampai sengketa tanah secara keperdataan ini mempunyai kekuatan hukum yang Ada putusannya tetap dulu gitu inkrah. ya. Kecuali kalau memang tidak ada gugatan perdata atau Langsung, gugatan PT UN, salah satu pihak ingin menempuh proses secara pidana, maka silahkan polisi lalu kemudian melakukan Proses itu gitu ya. penyidikan terhadap kasus tersebut. Tetapi sekali lagi terkadang seperti itu, bahkan bukan terkadang, seringkali seperti itu ya. Begitu misalnya ada sengketa tanah, katakanlah antara A dan B, A melapor B ke polisi, tiba-tiba begitu sementara berjalan mau dilakukan penyidikan, supaya dihentikan penyidikan ini, si B menggugat, dia gitu menggugat kan? secara keperdataan. Nah, ini memang mau merujuk kepada pasal 71 KUHP baru kalau ada sengketa prejudisial. Memang sengketa prejudisial dalam konteks pasal 71 KUHP itu sangat luas, tidak hanya hukum keperdataan, tetapi juga bisa dalam konteks tata usaha negara. Ke PT UN ya, bisa jadi soal sertifikat juga ya. Nah, bicara soal sertifikat nih Prof, saya menerima pertanyaan dari netizen. Katanya orang tuanya nih saudaranya bersaudara 4. Orang tuanya bersaudara 4. Bukan orang yang bertanya itu bersaudara 4, bukan. Okay. Orang tua saya ada 4 bersaudara. Mereka ingin membagi warisan. Kebetulan sertifikat tanah warisan ada di paman saya. Gitu. Diketahui beberapa waktu kemudian ternyata digadaikan oleh pamannya katanya. Nah, kalau seperti itu bagaimana, Prof? Ya, begini. Jadi ada sertifikat itu tanah dan bangunan di atasnya ya. Ini kan dia tadi pertanyaannya orang tuanya memiliki 4 bersaudara. Jadi sebenarnya ahli warisnya ada 4 gitu ya? Ada 4. Berarti ini kan ahli waris dari kakek nenek si penanya ini nih kan ya. Betul. Artinya begitu kakek neneknya meninggal, seharusnya maka dibagi gitu ya? Harusnya dibagi. Maka urut-urutannya harus ada surat keterangan waris dari kakek nenek yang meninggal ini bahwa mereka berempat ini adalah ahli waris yang sah. Maka terhadap objek warisan tersebut tidak bisa dilakukan tindakan hukum apapun kecuali jika dan hanya jika persetujuan dari 4 orang yang ahli waris ini. Berarti kalau tiba-tiba salah satu di antara mereka menggadaikan objek waris itu tanpa sepersetujuan 3 orang lainnya, maka ini bisa dikategorikan penggelapan. Oh gitu ya? Ya, bisa dikategorikan satu penggelapan. Keluarga, Prof? Betul. Jadi ada di dalam kitab undang-undang hukum pidana itu ada pencurian, ada penggelapan, ada penipuan, ada pemerasan dalam keluarga. Oke, itu ya? Ada pasal itu. Jadi ada pasal pencurian dalam keluarga itu pasal 367 jangan ada sampai penggelapan kakak gue gak apa-apa lah gue ambil ya kan? Dalam keluarga itu pasal 376 kemudian juga ada penipuan dalam keluarga, ada juga pemerasan dalam keluarga. Bedanya antara penipuan penggelapan di dalam keluarga dan bukan di dalam keluarga,
pencurian dan penggelapan di dalam keluarga itu adalah delik aduan. Delik aduan dalam pengertian harus ada pengaduan dari si korban. Korban ini adalah saudara-saudaranya sendiri. Saya banyak menghadapi kasus seperti itu. Keluarga gitu ya. Keluarga. Kebetulan saya tidak usah menyebut namanya. Ada salah seorang yang pernah jadi host di Kompas TV ini, dia menghadapi kasus yang sama. Jadi itu dia 3 bersaudara. Ternyata kasus aset-aset itu dianggunkan di bank untuk pinjaman yang miliaran rupiah tanpa sepersetujuan saudara-saudara lainnya. Saya katakan kepada orang yang bersangkutan, ya sekarang kamu tega nggak untuk mempolisikan saudaramu sendiri? Karena ini adalah delik aduan. Jadi tidak mungkin tanpa ada pengaduan polisi bisa bertindak. Nah, jadi kalau mau gugatan perdata ya bolehlah, tapi itu kan jalan panjang. Tapi kalau mau cepat supaya ada suatu paksaan, ini bisa secara pidana, penggelapan dalam keluarga, tapi harus ada rasa tega lah dari keluarga sendiri gitu ya, untuk kemudian melaporkan itu ke pihak yang berwajib. Jadi nggak segampang itu ya, bahwa kita tahu kalau ini barang milik adik atau kakak kita, kemudian kita bisa mengagunkan menjaminkan itu, betul, buat minjam atau apa gitu ya. Itu bisa masuk dalam konteks penggelapan dalam keluarga. Pun itu adalah warisan yang kita juga punya hak. Nah, kan kalau pasal penggelapan itu kan barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Sebagian atau seluruhnya. Iya. Kan pasal 362, pasal 372 pencurian dan penggelapan itu kan barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Jadi bisa saja satu barang itu sebagian punya kita, sebagian punya orang lain kan. Nah, itu dalam konteks pencurian dan penggelapan. Jadi kita tetap bisa dikenakan, dijerat dengan pasal itu. Oh wow, karena selama ini mungkin konteks itu ya saudaraan ya kan, atau ini ya gak usah lah, mungkin gak akan juga ditanggepin sama polisi. Ternyata ada juga ya Prof ya, pasal yang mengatur soal itu. Nah selain itu juga ada yang kita kenal sebagai mafia tanah. Prof tadi sudah sebutkan bahwa kadang-kadang ada makelar yang sebenarnya sudah tahu bahwa kasus tanah ini mungkin bersengketa, atau tanah ini adalah kepunyaan orang lain yang bukan orang yang dia tengah jadi bantu dijualkan begitu. Apa ancaman hukuman bagi mereka, Prof? Itu Prof? biasanya dia akan masuk kepada pemalsuan. Itu pidana kalau gitu ya? Pidana. Karena apa? Biasanya makelar itu lalu dia membuat suatu pernyataan bahwa tanah ini tidak dalam sengketa. Oh, kalau kita jual beli itu kan gitu ya? Pasti ada pernyataan disclaimer bahwa ini tidak ada sengketa atau tidak dalam gugatan hukum apapun. Ternyata di kemudian hari setelah kita membeli, lalu ada gugatan dari pihak ketiga. Maka orang yang membuat pernyataan itu diduga keras dia melakukan pemalsuan surat. Karena yang namanya pemalsuan itu kan ada secara material, ada secara formil. Kalau secara material itu apa yang diterangkan dalam satu surat itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Kalau formil itu faktanya benar, tapi mungkin tanda tangannya dipalsukan. Tapi apa yang diterangkan dalam surat itu benar. Ngeri banget kalau bisa dipalsukan gitu loh. Karena kita kan saya sebagai pembeli misalnya tahunya ini mungkin asli ya kan, Prof. Kelihatannya ada tanda tangan, kelihatannya ada surat. Itu sangat sering kali terjadi. Makanya kalau dalam pemalsuan itu terkadang kan ada nama si X di situ, tapi si X merasa loh saya tidak pernah menandatangani surat tersebut. Maka biasanya kalau sudah menjadi perkara pidana, maka untuk membuktikan apakah itu tanda tangannya atau bukan, lalu dimintakan ke laboratorium forensik, lab 4 ya, untuk melihat apa ini benar tanda tangannya ataukah bukan. Oh, itu penting sih, gara-gara itu tadi biasanya pas sudah bersengketa, pas sudah ada sengketanya baru kita nyadar, ini ternyata nggak diakui oleh yang memberikan atau membubuhkan tanda tangan. Nanti kita bahas lebih dalam lagi, Prof, karena tampaknya soal pengembang atau developer ini kan lagi tren, terutama di kota-kota besar setidaknya. Nggak tahu juga ya kalau di daerah bisa jadi ya, Prof, ada perumahan-perumahan. Nah banyak banget mungkin keluarga-keluarga muda, para milenial yang mau punya rumah harus melek tentunya soal aturan-aturan atau perjanjian dengan para developer. Termasuk satu hal yang mau saya tanya. Dulu tuh karena saya kuliah di Unpad nih, Prof, ada katanya tanah Unpad
tempat, tapi warga-warga di sekitar tuh udah terlanjur tinggal berpuluh-puluh tahun. Katanya mereka nggak punya sertifikat tapi punya girik. Itu kira-kira seperti apa? Prof, minum dulu deh, pertanyaannya banyak nih soalnya. Oke, sebelum bahas soal pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya sampaikan, Prof, saya mau bahas dulu. Jadi ternyata saya nemu nih artikel. Ini soal materai yang mungkin bisa ditemukan oleh kita semua gampang ya. Karena biasanya tadi surat-surat itu kan kita tanda tangan pakai materai. Tapi ini ada juga, saya mau tampilnya juga buat pemirsa, materai itu ada juga digunakan buat pernyataan jadian para anak muda. Jadi ada yang jadian terus tanda tangannya dua-duanya tanda tangan itu, per tanggal itu gitu. Jadi jadian, jadi pacar maksudnya. Ya, lalu kemudian itu dituangkan dalam satu surat bermeterai, yaitu lebay ya. Nah itu sebenarnya kekuatan atau dasar hukum dari materai itu apa sih, Prof? Sampai kok ada gitu? Jadi yang harus dipahami oleh kita semua bahwa meterai itu sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan sah tidaknya perjanjian. Oh gitu. Sekali lagi, meterai itu sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan sah tidaknya perjanjian. Berbicara mengenai sah tidaknya perjanjian, maka kembali kepada 1320 KUH Perdata kan. Kesepakatan, kita sempat bahas soal ini. kecakapan para pihak, objek tertentu, dan kausa yang halal. Meterai ini diperlukan untuk apa? Meterai ini diperlukan apabila terjadi dispute di kemudian hari, supaya alat bukti surat itu diakui keabsahannya sebagai alat bukti di pengadilan dalam konteks perdata, maka harus diberikan meterai. Terus kalau pacaran ini ngapain? Ya nanti kalau ada misalnya dispute, putus segala macam, itu sudah sah tuh sebagai alat bukti di pengadilan. Karena sudah dikasih meterai. Itu aja sebetulnya. Jadi keunggulan meterai itu ketika misalnya kita membuat suatu perjanjian, sudah diberi meterai, maka sah sebagai alat bukti di pengadilan. Tetapi kalau kita membuat suatu perjanjian tidak diberi meterai, perjanjian itu sah berdasarkan 1320 KUH Perdata. Tetapi ketika akan dijadikan bukti di pengadilan, ada dispute, ada sengketa, maka supaya surat itu menjadi sah sebagai alat bukti harus diberi meterai. Oleh karena itu kita mengenal istilah pemeteraian ulang ya. Nah, jadi pemeteraian ulang itu bukan kita harus membuat surat perjanjian itu mundur backdated ke tanggal yang sekian tahun yang lalu, tetapi diberi meterai sehingga dia sah sebagai alat bukti. Itu saja sebetulnya gitu. Persoalan meterai itu. Ini sampai loh kita tampilin surat perjanjian baku sayang. Yang bertanda di bawah ini pihak pertama beta, pihak kedua ale. Berjanji untuk saling baku sayang sampai mati. Wah, luar biasa. Dan jangan bikin hal mongo-mongo. Mongo-mongo itu yang nggak masuk akal sehat. Jangan. Parnanti bakalai, berkelahi ya, berantem. Par segala hari. Ya, setiap hari ya. Oke, dari mana tuh dapat dari mana tuh? Nggak ada aja, Prof. Namanya juga di medsos kan banyak nih. Oke, back to topic. Jadi Prof, saya juga nerima pertanyaan dari netizen nih. Katanya, saya berencana membeli tanah dalam sertifikat tertera 325 meter persegi. Tapi pada saat diukur ulang ternyata 400 meter persegi. Apa yang harus dilakukan sedangkan akta tidak dimiliki pemilik sebelumnya? Jadi dia sudah membeli tanah tertera di sertifikat itu 325 meter. Ternyata persegi. Diukur 400. Padahal dia sudah punya sertifikat atau apa? Tapi itu tidak tertera di pemilik sebelumnya. Nah, itu yang memang kemudian agak sulit ya dalam pengertian ketika dia membeli tanah ya. Luas tanah itu kan sudah ada sertifikatnya. Ya kita udah percaya aja sih, udah bener yang di sertifikat sebelumnya kan. Oleh karena itu, kan nanti hanya paling balik nama dari pemilik yang lama ke pemilik yang dia baru, sebagai pemilik yang baru. Agak susah bagi kita ketika misalnya dilakukan pengukuran, ternyata luasnya melebihi dari apa yang ada di sertifikat.
Kalau itu berbatasan dengan lahan kosong yang residualius dalam pengertian barang tidak bertuan, itu tidak menjadi soal. Tapi kalau itu misalnya masuk pada tanah orang lain atau pekarangan orang lain, ya kembali lagi kepada sertifikat. Ini yang mau saya katakan kepada kita semua, memang di dalam konteks hukum perdata itu kita mengenal yang namanya hierarki alat bukti. Hierarki alat bukti yang paling pertama dan paling utama dalam hukum perdata itu adalah alat bukti surat dan sertifikat. Kalau saya tidak salah, kalau saya tidak salah itu pasal 1870 mungkin ya KUH Perdata yang mengatakan bahwa sertifikat itu memiliki kekuatan pembuktian yang penuh. Sekali lagi, sertifikat itu memiliki kekuatan pembuktian yang penuh dan sempurna. Nah, itu kalau bahasa hukumnya itu probatio plena. Probatio plena itu pembuktian yang lengkap, yang penuh, sehingga tidak dimungkinkan bukti lawan. Jadi bukti yang tidak terbantahkan. Ya. Tapi kalau dalam bahasa KUH Perdata itu, kecuali bisa dibuktikan sebaliknya. Nah, memang kalau dalam perkara perdata dan perkara pidana itu berbeda. Kalau dalam perkara pidana nggak ada hierarki alat bukti, tapi kalau dalam perkara perdata ada hierarki alat bukti. Seperti tadi yang ditanyakan oleh Christian mengenai meterai itu ya. Kalau satu surat dia tidak bermeterai atau tidak dilakukan pemeteraian ulang, maka dia tidak mempunyai kekuatan pembuktian dalam konteks perkara perdata. Tapi kalau dalam konteks perkara pidana nggak ada masalah. Gitu ya. Nggak ada masalah. Tetap dia sebagai alat bukti yang sah sepanjang atau selama dia berkaitan dengan perkara pidana yang sedang disidangkan. Oke. Nah, selain sertifikat kita bahas dikit aja ya Prof, soal ini. Sertifikat ada juga yang apa tuh istilahnya girik Prof. Jadi sebenarnya itu tanah-tanah yang dimiliki oleh satu orang, kemudian ditempati, kemudian dianggapnya ini sudah punya girik ya sebutannya. Apakah itu juga berkekuatan hukum dibanding dengan sertifikat yang Prof bilang tadi itu punya? Ya, kembali lagi. Kalau misalnya satu tanah dua orang atau lebih mendaku sebagai pemilik tanah tersebut, yang satu hanya mempunyai girik, yang satu punya sertifikat, itu ya kembali lagi suka tidak suka, mau tidak mau, senang tidak senang, ya yang punya sertifikat ini punya kekuatan ya, yang punya kekuatan. Karena tadi kembali kepada KUH Perdata, ya sertifikat itu memiliki kekuatan pembuktian yang penuh, kecuali bisa dibuktikan sebaliknya. Karena tadi dia ada hierarki alat bukti. Tetapi ketika itu masuk dalam proses pidana, dalam perkara pidana, maka mau girik, mau sertifikat, mau apapun, kekuatan pembuktiannya sama ya. Jadi seberapa kuat suatu bukti itu, alat bukti itu, ya kita lihat dulu. Ini masuk dalam sengketa perdata apa pidana. Ya. Sering banget juga terjadi, ini terjadi sama kenalan saya juga Prof. Jadi beberapa tahun lalu. Jadi sudah beli tanah dan bangunan yang dicantumkan di sertifikat, salah satunya seperti tadi ceritanya sudah dicantumkan, ternyata pas diukur juga lebih. Tapi karena ketahuan sama developernya, dia diminta untuk bayar lebih juga karena ternyata tanah itu entah itu ada di hook atau seperti apa ceritanya, akhirnya lebih dari apa yang diperjanjikan sebelumnya. Itu apakah kita jadi punya kewajiban untuk membayar? Prof, kan saya nggak tahu kalau ternyata tanah saya lebih luas dari yang diukur. Kalau kita ambil win solution begini, kan dia bayar dari developer, katakanlah ukurannya A kali B. Ternyata diukur lebih luas, X kali Y kira-kira begitu. Maka ada dua kemungkinan. Kalau kita mau menghendaki ukuran yang X kali Y, ya mestinya ada konsekuensi kita membayar. Ya, kita membayar lebih. Karena hak yang kita dapatkan juga melebihi dari apa yang diperjanjikan. Kecuali kalau memang ya sudah kita tidak akan membayar kelebihan itu, ya maka tetap saja pada ukuran yang ada sesuai dengan perjanjian itu. Walaupun misalnya bedanya berapa meter gitu ya. Oh gitu. Walaupun kita punya alasan bahwa kita nggak tahu ini ternyata lebih gitu. Jadi nggak mau bayar. Nah itu yang saya kira artinya ketika kita perjanjian pertama kali dengan developer, kan anggapan kita ukurannya kan A kali B.
maka kalau kelebihan ada konsekuensi juga kepada kita. Jadi kita nggak bisa mau menangnya sendiri juga ya. Oke. Jadi tetap harus dibicarakan dengan dengan developer. Ini banyak banget aspek soal tanah, properti, karena hari-hari ini mungkin ini akan banyak sekali yang melakukan jual beli, atau mungkin karena lagi masa sulit ya Prof, tiba-tiba butuh sertifikat atau mungkin diagunkan dan sebagainya. Semoga memberi pencerahan obrolan kita kali ini ya Prof. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi soal berbagai aspek hukum supaya seperti judul acara kita, semakin melek hukum, pemirsa Kompas TV. Prof, thank you sudah hadir. Sama-sama, Christian. Silahkan dihabisin kopinya teh ya, saya minum kopi. Terima kasih Anda juga sudah nonton kami, saudara. Saya Christian Grich. Sampai jumpa di lain kesempatan.